Halo, saya di suatu hari di masa depan, atau teman-teman yang secara sengaja maupun tidak sengaja datang ke kota ini. Selamat datang di perpustakaan kota agraris. Hari ini saya belajar tentang Adobe Premiere Pro. Pertama, mari kita lihat dulu apa itu Adobe Premiere Pro dari situs resminya. Jadi, Adobe Premiere Pro adalah perangkat lunak pengeditan video terkemuka untuk membuat video luar biasa dengan cepat. Kemudian, di sini ada beberapa highlight dari Adobe Premiere Pro. Nah, yang pertama, edit satu kali dan bagikan kemana saja. Dari penjelasan ini dapat kita lihat bahwa hanya dengan beberapa klik, kita bisa membuat video khusus untuk setiap saluran sosial. Yang kedua, temukan musik yang tidak akan ditandai. Dari penjelasan ini dapat kita lihat bahwa kita bisa menemukan dan menyesuaikan musik yang terdengar tepat langsung di dalam aplikasi Adobe Premiere Pro tersebut. Kita bisa melihatnya di Adobe Essential Sound dan Adobe Stock. Kemudian, tingkatkan interaksi dengan teks keterangan khusus. Nah, dari penjelasan ini dapat kita lihat bahwa kita bisa membuat teks otomatis yang akurat agar video dapat lebih mudah diakses. Ini berguna untuk membuat subtitle secara otomatis. Yang ketiga, dapatkan faktor wow dengan cepat. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa Adobe Premiere Pro memiliki ribuan grafis, tiker, dan efek visual gratis yang dapat dipilih. Kemudian ada pengajar di dalam aplikasi Adobe Premiere Pro. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa Adobe Premiere Pro memiliki tutorial bawaan dari kreator video terkemuka dengan cara yang mudah diikuti untuk membantu kita belajar mengedit video. Lihat hal baru yang bisa dilakukan. Di bagian ini dapat kita lihat beberapa fitur baru yang terdapat pada Adobe Premiere Pro. Fitur baru diluncurkan secara berkala untuk menyederhanakan langkah dan menghemat waktu, atau sering juga disebut dengan update fitur. Yang pertama, ada Frame.io untuk Creative Cloud, disertakan dengan Premiere Pro dan After Effects. Fitur ini bertujuan untuk memudahkan kita untuk berkolaborasi, seperti transfer yang lebih cepat, kemudian transfer bisa ke cloud langsung, penyimpanan yang lebih banyak, proyek yang lebih banyak, user yang lebih banyak, dan juga peninjau yang tak terbatas. Kemudian ada beberapa update fitur lain pada Premiere Pro, seperti lebih mudah untuk memulai, explore langsung ke saluran sosial Anda, tidak perlu lagi menebak-nebak saat mencocokkan warna, dan buat sinema dengan rekaman gratis dari Adobe Stock. Sekarang kita akan masuk dengan bagaimana cara untuk memulai Adobe Premiere Pro. Setelah kita menginstal Adobe Premiere Pro dan membuka aplikasinya, kemudian kita dapat mengklik Open. Dan setelah halaman ini terbuka, kita dapat mengklik New Project untuk membuat project baru, atau Open Project untuk membuka project yang pernah kita buat sebelumnya. Sekarang kita akan mencoba dengan membuat project baru terlebih dahulu dengan cara mengklik New Project. Pertama, kita isikan dulu project name dan juga project location-nya. Kemudian, pada bagian kiri kita dapat melihat ada sampel media yang dapat kita gunakan. Dan untuk sekarang saya akan memilih sampel ini dan juga ini dan juga yang ini untuk digunakan dalam sequence. Dan tahap selanjutnya kita dapat mengklik tombol create. Untuk menyimpan project yang telah dibuat, kita dapat menggunakan shortcut Ctrl+S. Selain itu juga bisa dilakukan dengan cara mengklik menu file dan klik save untuk menyimpan di project yang sama, save as untuk menyimpan di project yang baru, save a copy untuk membuat sebuah salinan, dan save all untuk menyimpan semua yang telah diubah.
Untuk menutup project, kita dapat menggunakan shortcut Ctrl plus Shift plus W. Atau kita juga bisa menggunakan menu File dan mengklik Close Project. Saya rasa cukup sekian dulu untuk saat ini. Silahkan memberikan kritik, saran, atau pertanyaan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.